Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, masyarakat sebenarnya sudah lama memendam perasaan dan pertanyaan besar, orang ngaku keturunan Nabi kok kayak begitu kelakuannya. Sangat arogan, bahkan rasis, sehingga dia harus mendapatkan pelayanan-pelayanan yang berlebih dari justru para pribumi Nusantara. Dan ketika Kiai Haji Imaduddin Usman melalui tesisnya mampu menjawab bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka ini menjadi pembuka katup atas gas yang lama tertekan. Meledaklah, maka seluruh masyarakat pada hari ini memiliki sebuah semacam air dingin di tengah kehausan Sahara. Penolakan-penolakan terhadap realita keberadaan Habib dari waktu ke waktu terus dilakukan oleh masyarakat. Dan parahnya sampai hari ini Robito Alawiyah tidak mampu menjawab persoalan-persoalan yang bisa membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Hanya retorika-retorika pembenaran, bahkan Rumel sampai hari ini masih menebar PHP. Seolah-olah mereka Rumel CS sedang melakukan kajian keilmuan untuk menjawab tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, tapi sampai hari ini dan sampai kapanpun tidak akan bisa mereka temukan. Dan clear, Habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Secara detail, tulisan terakhir Kiai Haji Imaduddin Usman, mari kita dengarkan bersama. Judulnya adalah Bagaikan Pungguk Merindukan Bulan, Bagaikan Jentayu Merindukan Hujan. Harapan Robito Alawiyah ke Gus Rumel pupus berserak di Sahara mimpi yang tak bertepi. Gus Rumel menulis naskah menakar kesohehan argumentasi pembatalan Pahlawi. Rencana akan saya unggah di sini, tapi untuk sekarang baru proses cetak dulu. Dan belum saya jilid juga. Itulah. Kemudian saya kirimkan ke Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kalau beliau sudah menerimanya, head copy akan saya unggah untukmu di Pranala di atas soft copy. Oh iya, punya alamat lengkap PCNU Wonogiri, Solo Raya, dan Garut mau saya kirimi sekalian. Itulah seberkas harapan yang ditebar Gus Rumel. Untuk para muhibbin Pak Alwi, kalimat itu adalah kertas yang dibakar. Ketika lentera tak mampu lagi menyemburatkan api, karena minyak tanah telah menjadi kering, berharap padam tak terlalu menimbulkan gelap, lalu sebentar ia menjadi abu, dan dunia kembali dalam gurita. Gus Rumel mengunggah sebuah cover dari calon buku yang akan ia tulis, lalu membuat narasi seperti di atas. Penulis teringat beberapa cover kitab yang diunggah untuk membantah kitab penulis. Cover kitab Kiai Qurtubi, cover kitab Ustadz Wafi, cover kitab Ustadz Zaini. Tetapi kitab-kitab itu bagaikan siluman. Wujudnya tiada pernah dapat ditemui hingga saat ini. Ia fana dalam keangkuhan kata-kata, sirna dalam sanubari yang terbebani haya. Lalu ia dilupakan bersamaan dengan derap langkah kebenaran yang semakin tegap perkasa. Pikiran yang diterjemahkan dalam tulisan berbeda nilai dari pikiran
yang hanya dilepehkan lidah yang tak bertulang. Itulah mengapa ayat Al-Quran yang pertama diturunkan adalah Iqra. Bacalah, bukan isma, dengarkanlah, bukan, tapi Iqra. Kejernihan pikiran dan rancang bangun logika dalam tulisan bisa diuji, kejujuran dan kedustaan terbaca. Apalagi jika ia berbahasa Arab, pengetahuannya dalam ilmu nahwu, sorof, balaghah, mantek, dan kedalaman pemahamannya akan suatu qadiyah, proposisi, akan terdeteksi dengan terang benderang. Semakin sederhana bahasa yang dipakai untuk mentranslate apa yang telah difahami dalam suatu bidang pada suatu tulisan, maka semakin terlihat kedalaman penguasaan penulisnya pada bidang itu. Demikian juga sebaliknya. Contoh tulisan singkat Gus Rumel di atas mungkin akan difahami oleh pendukung Pak Alwi sebagai sesuatu yang bermakna. Namun jika betul-betul difahami isinya hanya angan-angan saja. Coba perhatikan kalimat Gus Rumel. Naskah menakar kesohekan atau argumentasi pembatalan Pak Alwi. Rencana akan saya unggah di sini, tapi untuk sekarang baru proses cetak dulu. Kalimat itu bukan benar-benar ia telah selesai menulis naskah, itu hanya baru rencana. Ia memberi harapan kepada pendukung Pak Alwi bahwa kita belum kalah, nasab Pak Alwi masih bisa diselamatkan. Nanti akan saya rilis buktinya. Kapan? Nanti, sekarang baru proses cetak dulu, proses cetak naskah, bukan hanya cetak covernya saja. Perhatikan juga kalimat kemudian saya kirimkan ke Kiai Imaduddin Al-Bantani. Apakah ia telah mengirimkannya? Tidak, sudah 3 hari berlalu, ia belum mengirimkannya. Menurut seorang kiai yang mengkonfirmasinya, katanya ia belum sempat ke kantor pos. Apa ia berdusta? Wallahu a'lam. Kemudian perhatikan juga kalimat, oh iya, punya alamat lengkap PJNU Wonogiri, Solo Raya, dan Garut, mau saya kirimi sekalian. Kalau ada nomor kontak juga bagus, biar kontaknya silaturahmi dan tidak terkesan nyelonong, langsung ngirim berkas. Kesannya, wow, hebat. Tulisan yang akan ia kirimkan akan dapat merubah pikiran kesadaran para kiai NU di Wonogiri, Solo Raya, dan Garut yang telah melarang warga NU untuk mengundang para habib ceramah di wilayahnya. Perlu diketahui mereka sebenarnya telah memiliki kesimpulan sendiri tentang para habib yang berceramah di wilayahnya. Dilihat dari akhlak dan kepribadiannya, bukan hanya karena ada tesis penulis. Ia telah lama terpendam dalam lubuk hati, kemudian terkonfirmasi oleh kajian pustaka penulis dan hasil tes DNA. Kenyataannya itu pun hanya lepeh ilat sing langka balungi, ya, buku untuk PJNU Wonogiri dan lain-lain itu pun belum dikirimkan. Lepeh ilat sing langka balungi. Dalam statusnya di Facebook, Gus Rumel mengatakan beberapa konten kreator masih stagnan dalam membahas itu saja sampai tidak ada hal baru yang layak untuk didiskusikan. Kenyataannya justru pihak RA dan para pendukungnya lah yang masih stagnan, tidak mampu menjawab 12 pertanyaan penulis. Kok dibalik-balik? Yang aneh lagi ini, dan inilah yang membuat penulis menjadi tidak percaya terhadap integritas ilmiahnya. Yaitu ketika Gus Rumel mengatakan ada pula naskah Al-Iqlil yang diolah mereka dengan pemahaman sedikit melenceng bahwa Banu Alawi yang direportasi di dalamnya adalah Banu Alawi yang asli di Yaman, bukan Banu Alawi yang menurunkan habaib di seluruh dunia. Andaikan mereka mau mengkonfrontasinya dengan naskah lain dari sejarawan yang berbeda dan edisi naskah yang beragam, pasti akan mendapat bahwa yang benar di sana ialah Banu Ulwi Ibnu Alyan, bukan Banu Alawi Ibnu Ayan. Ada saknas di sana.
Kata diolah seakan penulis tidak menyajikan kutipannya. Siapapun bisa mempelajari kutipan penulis dari Al-Iqlil tersebut karena penulis cantumkan kutipannya dan penulis cantumkan pula halamannya. Semua orang bisa menelitinya juga. Itulah kajian ilmiah. Setiap kita mengklaim sebuah hujah, maka hujah itu harus dapat diamati bersama. Tidak seperti Gus Rumel ketika berdalil mirip dengan Ba'alwi lainnya, menyatakan pendapat orang ada dalilnya tetapi dalilnya tidak disebutkan dari mana, terus kitabnya apa, juz berapa, halaman berapa. Seperti kutipan penulis di atas, Gus Rumel menyatakan bahwa kalimat Banu Alawi yang ada dalam kitab Al-Iqlil itu yang benar adalah Banu Ulwi, bukan Banu Alawi. Dari mana ia mendapatkan kata Ulwi itu sampai berani ia mengatakan itu yang benar, sama sekali tidak menyebutkan dalil? Tidaklah itu semua kecuali hanya membabi buta mempertahankan nasab Ba'alwi walau harus berdusta. Dan itu membuat penulis pesimis. Siapa pengganti Gus Rumel nanti jika penulis sudah tidak mempercayai integritasnya? Karena penulis agak malas menanggapi narasi pembela Ba'alwi yang penulis kira tidak membantu Ba'alwi, seperti narasi pembela Ba'alwi yang hanya menyadarkan hujah dengan taklid. Kedustaan kedua Gus Rumel yang membuat penulis menjadi pesimis adalah tentang Al-Maqrizi yang wafat 845 Hijriah. Katanya ia menyebut Ba'alwi sebagai Ashraf Hadromaut, tetapi ia tidak menyebut di dalam kitab apa, halaman berapa, manuskrip apa, kutipannya mana. Cara berhujah itu begini, Gus Rumel, penulis sampaikan Al-Muqrizi, seorang sejarawan asal Mesir abad ke-9, ia tidak menyebut Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ia menyebut Ba'alwi hanya sebagai keturunan Arab dari Hadromaut. Ini menunjukkan bahwa Ba'alwi memang keturunan, bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Silahkan perhatikan tulisan Al-Muqrizi di bawah ini. Qala Abu Buraid wa akhbaroni al-faqihul Mu'taqad Ibrahim bin Syah Abdurrahman Muhammad Alawi min qabilatin yuqalu laha Aba Alawi min Arabi Hadromaut. Abu Buraid berkata, dan telah mengkabarkan kepadaku Al-Faqih Al-Mu'taqad Ibrahim bin Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Alawi dari kabilah yang disebut Aba Alwi, berasal dari Arab Hadromaut. Lihat manuskrip At-Turfat Al-Hurbiyah karya Al-Muqrizi halaman 9. Demikian itu berhujah. Jelas disebutkan dalilnya. Manuskripnya apa, terus halaman berapa, jelas disebut. Ba'alwi itu hanya orang Arab dari Hadromaut, bukan para syarif keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan nama Abdurrahman atau kakek Ali Asyakon hanya disebut sebagai seorang syekh, bukan syarif atau sayyid, sebagai penanda ia keturunan Nabi Muhammad SAW. Terakhir, sejak 3 November 2023 sampai saat ini sudah 50 hari berlalu. 12 pertanyaan penulis kepada RA tidak bisa dijawab. 4 November 2023 penulis kirimkan pula pertanyaan yang sama kepada Gus Rumel, pun tidak bisa dijawab sampai sekarang. Lalu apa yang hendak Muhyiddin katakan tentang nasab Ba'alwi itu? Sangat berdosa orang yang mengetahui ada penyusup dalam nasab Nabi Muhammad SAW, lalu ia membelanya. Apa yang akan ia jawab ketika bertemu baginda Nabi Muhammad SAW di tepi telaga Kausar? Wallahu a'lam. Demikian saudara-saudaraku yang berbahagia, kita bisa menilai mana sebuah tulisan yang berbasis ilmu pengetahuan dan mana ocehan Rumail yang hanya berretorika, menyampaikan kebenaran, tapi hanya sekedar angin sorga yang tidak pernah terwujud di dunia ini. Tapi sekedar
angin surga, harapan-harapan yang tidak bisa dirasakan karena itu adalah sebuah kebohongan. Kebohongan dari retorika Rommel untuk melakukan pembenaran atas klaim para Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.